Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya sudah terdengar belum? Terdengar, Bu. Jelas ya? Terdengar, Bu. Oke, kita mulai saja. Saya ulangnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di mata kuliah probabilitas dan statistika, atau ada yang sebut juga kebalikannya, statistika dan probabilitas, di program studi teknik informatika. Sekarang kita bukan lagi STIMIK, melainkan Fakultas Teknologi Informasi Universitas 11 April Sumedang. Jadi sejak akhir bulan Agustus kita sudah resmi berubah menjadi Universitas 11 April, gabungan dari STKIP, STIE, dan lain sebagainya, STBA, kemudian STIMIK Sumedang, dan lain sebagainya. Nah, nama kita bukan lagi STIMIK Sumedang, melainkan Fakultas Teknologi Informasi dari bagian dari Unsap Sumedang. Di sini kita berada di program studi teknik informatika. Ada yang kalkulusnya semester kemarin sama saya nggak di kelas ini? Atau sama Bu Dede semua? Bu Dede, Bu. Sama Bu Dede ya? Berarti sama saya mungkin baru pertama ketemu. Jadi sebelum hari ini di Zoom ini saya tidak akan menjelaskan materi, melainkan akan menyampaikan beberapa aturan perkuliahan dari aturan nilai, kemudian gambaran umum apa yang akan kita pelajari selama satu semester ini di mata kuliah probabilitas dan statistika itu apa saja. Kemudian sebelum kita mulai ke sana, perkenalkan dulu karena kebetulan kan semester kemarin belum ketemu dengan saya. Nama saya pasti sudah tahu semua, yaitu Reni Rian Marliana. Kemudian saya dulu kuliah S1 dan S2 itu di Universitas Pajajaran, program studi statistika maksud saya. Jadi di semester ini saya ditugaskan sesuai dengan bidang keahlian, yaitu memberikan perkuliahan di mata kuliah probabilitas dan statistika. Nah, sebelum saya bekerja di sini, dulu setelah lulus S1 di tahun 2010 itu, saya pernah bekerja di sebuah proyek di bagian Research of Business Unit di PT Telkom R&D Center Bandung. Jadi Research of Business Unit di sana itu punya proyek analisis data, analisis kompetitornya, kemudian membutuhkan fresh graduate. Fresh graduate itu lulusan di tahun itu, lulusan di tahunnya. Jadi saya di sana bekerja, kontrak hanya beberapa bulan, setelah selesai baru diterima di tahun 2010 ya, masih sama, di Desembernya itu di Multi Garmenjaya atau Kardinal, mungkin Anda sering ketemu di mall dan lain sebagainya, jeans dan lain sebagainya. Nah, saya diterima di perusahaannya, di kantor pusatnya di Bandung, di bagian follow up marketing atau bagian analisis datanya. Nah, kemudian karena saya merasa bosan bekerja di perusahaan, saya ambil tes beasiswa S2 dari kementerian, kemudian diterima, dan kuliah S2 di Statistika Terapan di Universitas Pajajaran. Setelah selesai, ditugaskan oleh kementerian juga untuk mengabdi dulu, karena kan saya ambil beasiswa, jadi setelah lulusnya harus pengabdian dulu, sebagai bentuk dari hasil dari beasiswanya. Nah, itu ditugaskan untuk memberikan pengabdian masyarakat dengan mengajar sebagai dosen di Politeknik Negeri Batam di program studi manajemen bisnis dengan mata kuliah yang sama dengan yang akan Anda ikuti hari ini dan selama satu semester ini. Nah, selanjutnya setelah selesai pengabdian, saya lulus tes CPNS di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 4 Bandung. Dari sana, dari LL di tempat, ditempatkan di sini, ditugaskan untuk mengabdi dan memberikan perkuliahan di program studi teknik informatika. Dulu disebutnya sebagai STIMIK Sumedang, saat ini sudah resmi menjadi Fakultas Teknologi Informasi Unsap Sumedang. Jadi ini adalah track record-nya atau work experiences-nya.
mungkin ada yang bertanya sebelum jadi dosen ngapain aja. Nah ini. Kemudian tugas dosen itu selain memberikan perkuliahan, kita juga wajib untuk publikasi dari penelitian-penelitian yang dihasilkan di publikasi atau jurnal namanya. Jurnal yang legal yang sudah diakui, bisa Anda lihat di sini ada yang terakhir ya, yang terbaru yang sudah publish, walaupun tahun ini masih ada proses yang masih dalam reviewer dan sebagainya. Nah ini bisa, kalau Anda ada yang penasaran apa saja yang sudah dikerjakan selama beberapa tahun ini, boleh diakses link-linknya. Nah itu adalah hasil dari penelitian yang saya lakukan, baik sendiri ataupun dengan rekan dosen di FTI Unstap ini atau dulu Teknik Sumedang. Nah, hari ini yang akan saya sampaikan di Zoom untuk materi sudah disediakan di e-learning. Yang pertama adalah poin penilaian dan aturan nilai akhir. Jadi Anda tidak penasaran kenapa nilai saya misalnya nilai akhirnya adalah 80, kemudian dapatnya A, atau ada yang kenapa saya D, atau kenapa saya C, dan lain sebagainya. Nah, itu nanti akan saya jelaskan. Kemudian aturan perkuliahan supaya tidak bingung karena perkuliahannya online. Kita masih online karena memang rencananya itu sama seperti sekarang ya, dari SD sampai SMA itu kan hibrid atau shift-shiftan, sebagian tatap muka, dibagi-bagi menjadi kelompok, tapi karena kita masih dalam proses perizinan yang lumayan cukup panjang, kemarin baru pendataan berapa banyak mahasiswa yang sudah divaksin dan dosen yang sudah divaksin, kemudian yang belum divaksinnya kan akan didaftarkan untuk diadakan vaksin di kampus dan lain sebagainya. Jadi tidak sesimpel yang kita inginkan, kasus COVID-nya sudah mulai turun, kenapa nggak tatap muka aja? Karena perizinannya banyak. Ada yang juga dari mahasiswa harus ada surat pernyataan dari orang tua, itu di atas materai biasanya sebagai antisipasi jika ini nauzubillah min dzalik ya, semoga tidak terjadi ketika tatap muka ternyata ada yang terinfeksi. Nah itu di luar tanggung jawab kampus karena sudah ada perizinan dari orang tuanya itu. Kemudian prosesnya masih panjang, jadi kita masih terpaksa melaksanakan perkuliahan di semester ini melalui e-learning dan Zoom meeting ini. Kemudian nanti ada aturan perkuliahannya supaya tidak bingung selama satu semester melalui e-learning dan Zoom itu akan seperti apa. Kemudian aturan tugas, nanti karena mata kuliah ini terbagi menjadi 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum, nanti tugasnya juga ada tugas teori dan ada tugas praktikum. Jadi di S1 itu kan 2 SKS teori, kemudian 1 SKS praktikum. Jadi bobotnya nanti 60% dari teori, kemudian 40% dari praktikum. Ini adalah aturan dari kementerian. Kemudian karena tadi ada 1 SKS praktikum, 1 SKS praktikum ini nanti kita ada software yang akan digunakan selama praktikum komputernya. Yaitu ada R software, kemudian ada Microsoft Excel, dan ada juga Smart PLS. Nanti saya tunjukkan seperti apa. Kemudian rencana pelaksanaan pembelajaran selama 1 semester ini nanti seperti apa. Yang tadi sudah saya sebutkan selama 1 semester di e-learning dan di Zoom-nya mau ngapain aja. Nah, mata kuliah statistika dan probabilitas statistika ini banyak perbedaan dengan mata kuliah kalkulus mungkin yang sudah Anda pelajari di semester lalu atau di SMA atau SMK. Jadi kalau di kalkulus yang sudah Anda pelajari itu kan belajar integral dari sebuah fungsi itu hasilnya seperti apa, kemudian dari limit, dari cara menggambarkan grafik, dan lain sebagainya. Nah itu belum sampai dengan aplikasi kepada data realnya. Nah, itu akan sangat bermanfaat nanti ketika Anda sudah masuk ke dalam programming, karena langkah-langkah pengerjaan di dalam kalkulus itu kan secara atur, ketika kita ingin menyelesaikan fungsi ini, nanti dideskripsikan atau diturunkan menjadi sebuah program, kode program atau sintak, nanti Anda pelajari di semester-semester selanjutnya di mata kuliah yang lain itu, langkah-langkahnya seperti apa. Fungsi ini akan dimasukkan ke dalam sebuah sintak yang akan membentuk sebuah aplikasi itu seperti apa.
Misalnya kan sekarang banyak di smartphone ya, banyak aplikasi-aplikasi yang bisa kita manfaatkan dalam belajar. Misalnya ada aplikasi tentang matematika untuk kalkulus, kita masukkan fungsinya, ingin tahu jawabannya muncul seperti apa, nah itu nanti fungsi-fungsi dan langkah-langkah pengerjaan yang Anda pelajari di kalkulus itu diturunkan menjadi sebuah coding atau pemrograman seperti apa, sehingga ketika Anda klik di aplikasi itu muncul hasilnya yang sudah sesuai dengan kaidahnya. Nah, kalau di kalkulus itu belum sampai kepada penerapan data real, kalau di statistik kita bekerja dengan data realnya. Jadi ketika muncul permasalahan, kemudian muncul angka, misalnya 80 itu ada angkanya, dan itu bisa digunakan untuk kepentingan decision maker atau pembuat keputusan atau pembuat kebijakan dan lain sebagainya. Nah, kemudian sama satu semester ini nanti akan dijelaskan apa saja. Sebelum kita masuk ke rencana pembelajaran, di sini saya ingin tunjukkan bagaimana nanti Anda memperoleh nilai. Tadi sudah saya sebutkan bahwa mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Di learning kalau ada yang sudah baca, 2 SKS teori itu terdiri atas berapa menit. Jadi 2 SKS teori itu terdiri dari 2 kali 60 menit kegiatan belajar tatap muka atau daring atau di e-learning, kemudian 2 kali 60 menit kegiatan mandiri dan 2 kali 60 menit tugas terstruktur. Jadi totalnya 2 SKS teori untuk mata kuliah ini bukan hanya dari jam 13 sampai dengan 15.30 saja. Tetapi ada kegiatan mandirinya 2 kali 60 menit, kemudian ada tugas terstrukturnya 2 kali 60 menit. Kemudian untuk praktikumnya 1 SKS itu adalah 1 kali 170 menit. Paham ya? Jadi tidak hanya selesai misalnya dari jam 10, dari jam 13 maksud saya sampai dengan 15.30, sudah selesai kewajiban Anda mengikuti perkuliahan mata kuliah probabilitas dan statistika. Tidak seperti itu, karena ada kegiatan lain, kegiatan mandirinya, kegiatan terstrukturnya. Itu sesuai dengan peraturan dari kementerian. Jadi ketika ada dosen yang memberikan tugasnya banyak sekali, itu mungkin sudah dipertimbangkan dengan peraturan dari kementeriannya yang tadi, kegiatan mandirinya 2 kali 60 menit, kemudian tugas terstrukturnya juga 2 kali 60 menit. Jadi untuk 1 SKS itu 60 menit untuk kegiatan mandiri dan tugas strukturnya. Nah, tadi saya sebutkan bahwa ada teori dan praktikum, sehingga di dalam tugas struktur nanti ada tugas teori dan tugas praktikum, di mana bobotnya tadi sudah saya sebutkan 60% dari teori dan 40% dari praktikum. Ini untuk Anda di program studi teknik informatika yang program S1. Jadi bedanya dengan program studi yang D3. Kalau D3 itu 60% praktikum, kemudian 40% teori. Ini yang membedakannya. Jadi tuntutannya untuk D3 itu wajib mampu membuat sebuah aplikasi, sistem, kemudian website, dan lain sebagainya ketika lulus. Tapi untuk S1, selain diharuskan untuk bisa, itu bidang keilmuannya juga harus dikuasai. Jadi misalnya ya, ketika membuat website, kita ada beberapa metode. Cara membuat website-nya itu ada beberapa metode. Metode A dan metode B, Anda bandingkan di bidang keilmuannya mana yang lebih baik, yang bisa kualitas website, yang menghasilkan kualitas website yang lebih baik. Nah, itu dipelajari di bagian teori ini. Sehingga bobotnya Anda itu harus lebih tahu dibandingkan dengan lulusan D3. Kalau D3 sudah bisa membuat website saja, sudah bisa membuat aplikasi saja, sudah bisa membuat sistem saja, itu sudah sesuai dengan standar kelulusannya. Tapi kalau untuk S1 selain diharuskan untuk bisa membuat aplikasi, sistem, dan lain sebagainya, tapi bidang keilmuannya juga harus dikuasai. Jadi tidak asal jadi bisa bikin website dan lain sebagainya, tapi harus dibandingkan juga di bidang keilmuannya. Kenapa nggak pakai metode A saja cara membuat website-nya, membangun website-nya, dan lain sebagainya?
Nah, untuk tugas mandiri itu adalah kuis. Nanti kuisnya juga ada teori dan ada praktikum. Kuisnya ada 2 kali. Kuis pertama itu di pertemuan keempat. Kemudian kuis keduanya ada di pertemuan ke-12. Jadi 1 kuis sebelum UTS dan 1 kuis sebelum UAS. Kemudian UTS sama ada teori dan praktikum, UAS juga sama ada teori dan praktikum. Nanti masing-masing bobotnya yang tadi saya sebutkan 60% teori dan 40% praktikum. Nah, kemudian bobot untuk secara keseluruhannya nilai akhirnya itu adalah 30% dari nilai tugas terstruktur, diambil 30%, kemudian 20% dari tugas mandiri atau kuis, kemudian 20% dari UTS, dan 30% dari UAS. Jadi, ini harap Anda ingat 30% dari tugas terstruktur, 20% dari mandiri, kemudian yang ini 20% UTS, kemudian yang ini adalah 30%. Nah, nilai akhir ini nanti akan sangat dibantu oleh kehadiran Anda. Jadi kalau selama 16 pertemuan ini Anda hadir seluruhnya, 100% dikali 10. Dikali 10, berarti nanti misalnya dari sini Anda sudah memperoleh nilai misalnya. Misalnya adalah 60, karena ini hadir 100% nanti akan ditambahkan dengan 10. Nah, ini nanti baru yang akan diinput ke dalam sistem informasi akademiknya. Jadi, jangan keliru kenapa di sini tidak dimasukkan ke dalam bobotnya, itu karena hanya nilai tambah. Nah, kemudian yang harus Anda catat juga, karena ada banyak sekali kasus yang saya temui ketika mahasiswa itu jarang mengikuti perkuliahan, tetapi tiba-tiba saja hanya mengikuti UTS dan UAS-nya saja. Perhatikan di sini, kalau Anda hanya mengikuti UTS dan UAS-nya saja, nilainya saja hanya 20% dan 30%, jadi hanya 50% saja. Sedangkan yang 50% ini Anda tidak memiliki nilai. Kemudian dari kehadirannya saja Anda hanya hadir 2 kali, yaitu UTS dan UAS-nya saja. Ini sudah bisa Anda bayangkan atau Anda prediksi bahwa kemungkinan dia lulusnya akan sangat kecil. Jangan sampai seperti itu, jangan sampai. Kemudian perhatikan juga, Bu, saya kan hadir terus, kenapa saya nggak lulus? Hadir itu hanya 10 nilainya, itu pun kalau hadir terus. Sedangkan ini bobot yang lainnya besar sekali. Jadi hanya mengandalkan kehadiran juga tidak menjamin Anda lulus dari mata kuliah. Karena kehadiran itu hanya bernilai 10, itu kalau 100% hadir. Bayangkan kalau hanya 70%, berarti hanya punya poin 7. Sedangkan untuk lulus itu harus nilainya minimal C dari mata kuliah ini yang tidak mengulang. Kalau D itu wajib mengulang di semester berikutnya. Jadi harap diingat ya bahwa dengan hanya hadir terus itu tidak akan menjamin kelulusan tanpa disiplin mengumpulkan tugas, kemudian mengikuti kuis, mengikuti UTS, dan mengikuti UAS. Kemudian juga perhatikan juga, tidak asal mengumpulkan juga di sini, 20% nanti akan saya jelaskan apa yang mempengaruhi penilaian di dalam setiap tugas. Jadi tidak asal mahasiswa mengumpulkan, nilainya sudah saya otomatiskan 100 misalnya, seperti itu. Ada standar-standar penilaiannya. Nah, ini tadi saya sebutkan di awal, kita ada tugas terstruktur dan ada tugas mandiri, ada UTS dan ada UAS. Tugas struktur selama 16 pertemuan ini di mata kuliah ini akan ada 6 tugas. Jadi mungkin tugas pertama itu teori, nanti tugas keduanya adalah praktikumnya. Nanti tugas ketiganya praktikum, mungkin tugas keempatnya adalah teorinya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian di sini lihat ada CPMK dan ada tanda centangnya CPMK 1, CPMK 2, CPMK 3. Misalnya tugas terstruktur pertama itu saya harus mengukur kemampuan Anda dari CPMK 1 sampai dengan CPMK 3. Jadi kalau Anda memenuhi standar atau CPMK 1 sampai dengan 3, kemungkinan nilai tugasnya bagus. Tapi kalau tidak memenuhi standar, ya kemungkinan nilai tugasnya kurang dari yang dibutuhkan. Kemudian dari 6 tugas ini nanti diambil bobotnya 30%,
Jadi dari 6 tugas dirata-ratakan, misalnya didapat rata-rata nilai dari 6 tugas itu adalah 70. Nanti 30% dari 70 itu adalah berapa? Misalnya 21. Kemudian kuis 1 dan kuis 2. Kuis 1 dan kuis 2 nanti akan diselenggarakan dalam bentuk presentasi kelompok melalui Zoom meeting, melalui sebuah studi kasus. Jadi nanti Anda diminta untuk membentuk kelompok, kemudian melakukan kerja sama kelompok dan melakukan presentasi. Nanti dari kuis 1 dan kuis 2 diambil 20%, sama ini diambil rata-ratanya, misalnya di sini dapat 60, berarti di sini dapat 20% dari 60 adalah 12 misalnya. Kemudian UTS. UTS misalnya nilainya adalah 70. 70 dari 20% adalah 14. Kemudian 30% dari UAS. UAS misalnya 80. 80 dari 30 adalah 24. Nah, nilai akhirnya adalah 21 ditambah dengan 12 ditambah dengan 14 ditambah dengan 24. Hasilnya berapa? 10. Nah, ini 3, 4, 5, 71. Ini nilai akhir dari tugas terstruktur, mandiri, UTS, dan WAL. Ini adalah 71. Nanti akan dilihat juga kehadiran Anda. Misalnya Anda hanya hadir 80%. 80% berarti dikali 10 ditambah dengan 8. Nanti hasil akhir yang diinput ke dalam sistemnya adalah 79. 79 ini nanti dia masuknya ke dalam indeks kumulatif yang mana? Lihat ya, ini 79. Kemudian tadi apa sih yang dimaksud dengan CPMK? CPMK adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi ini adalah standar seorang mahasiswa bisa lulus dari mata kuliah probabilitas dan statistikanya. CPMK untuk setiap mata kuliah itu berbeda-beda. CPMK ini nanti akan berpengaruh terhadap kualitas lulusan dari program studi teknik informatika dari Universitas 11 April Sumedang ini. Karena dosen berkewajiban untuk membekali mahasiswa supaya nanti ketika lulus, tidak hanya lulus saja dan mendapatkan gelar, tetapi dapat bersaing dengan lulusan-lulusan dari universitas yang jauh lebih baik dibandingkan dengan kampus kita. Sehingga kemampuannya itu maksudnya tidak berada di bawah lulusan-lulusan dari universitas yang lebih baik. Jadi kita walaupun di universitas, misalnya di Sumedang ya, banyak sekali yang lebih baik misalnya dibandingkan dengan lulusan ITB dan lain sebagainya, itu kita tidak kalah saing. Nah, itu adalah standar yang namanya capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi nanti misalnya tugas terstruktur satu tadi kan standar penilaiannya adalah CPMK 1 sampai dengan CPMK 3. Nanti akan saya nilai apakah Anda memang sudah dapat menjelaskan konsep dasar statistika. Kemudian apakah Anda dapat menjelaskan pengertian statistika sampai dengan membedakan jenis-jenis data dan skala pengukuran statistikanya. Kemudian apakah Anda sudah dapat menjelaskan pengertian instrumen penelitian, kemudian pengujian reliabilitas dan validitasnya dan lain sebagainya. Jadi ini adalah standar kelulusan dari mata kuliah ini. Jadi ketika Anda mengumpulkan tugas, kemudian jawaban tugasnya tidak sesuai dengan standar CPMK ini, ya tidak menjamin kelulusan juga. Karena seorang dosen itu ada standar penilaiannya seperti ini. Jadi tidak langsung lulus saja, tetapi kita juga punya kewajiban menghasilkan lulusan yang tidak kalah saing dengan universitas yang lain. Jadi target Anda juga bukan hanya untuk yang penting lulus dari mata kuliah dan tidak mengulang, tapi harus ada keahlian yang diperoleh dari sebuah mata kuliah yang Anda ikuti. Nah, kemudian yang tadi kita teruskan, tadi kita dapat nilai akhirnya 79. 79 ini masuknya ke nilai yang mana? Berarti dia masuk ke B. Nah, ini adalah nilai yang diinputkan ke dalam sistem informasi akademiknya. Jadi, Anda tidak akan
bingung lagi, semoga bisa diingat atau nanti juga bisa Anda lihat di ininya ketika dapat nilai akhir di akhir semester. Kenapa saya nilai B-nya, kenapa 79 itu nilai B, kemudian kenapa 80 itu nilai A, karena ini adalah kriteria penilaian yang ditetapkannya. Kemudian ini adalah aturan untuk nilai akhirnya. Jadi karena tadi kuisnya ada dalam bentuk presentasi, saya harap tidak ada yang berhalangan ketika presentasi karena tidak ada ujian susulan untuk kuis. Karena nanti akan sulit lagi dalam mengatur jadwalnya untuk Zoom, karena dosen itu tidak hanya bertugas untuk full ngajar selama 1 semester ini. Tugas dosen itu selain mengajar itu ada penelitian, kemudian ada pengabdian masyarakat, dan lain sebagainya. Jadi jadwalnya tidak hanya terfokus pada mengajar. Kemudian ujian susulan untuk UTS dan UIS dapat dilakukan dengan alasan sakit, keterlambatan pengumpulan tugas struktur, jika tugas yang saya berikannya dalam bentuk tulisan tangan itu, yang diberi maksimalnya, keterlambatannya itu hanya 1 minggu, kemudian konsekuensinya hanya diberikan nilai 80% dari nilai maksimal, kecuali kalau tugas strukturnya saya berikan dalam bentuk online di dalam e-learning, ini walaupun terlambat mengerjakan itu tidak masalah. Kemudian, jika terbukti melakukan kecurangan akademik berupa mencontek atau bekerja sama kuis, UTS, tugas, dan lain sebagainya, maka sanksinya adalah nilai 0. Ini sering sekali saya temui karena di mata kuliah ini kita bekerja dengan software, kemudian file tugasnya itu yang dikumpulkan adalah output dari softwarenya. Banyak sekali mahasiswa yang menggunakan atau mengumpulkan file yang dikerjakan oleh temannya. File yang dikerjakan oleh temannya itu bisa saya lacak siapa yang mengerjakannya, dan pernah sampai kejadian ada mahasiswa yang mengumpulkan tugas dengan menggunakan file temannya tanpa merubah nama temannya menjadi nama dirinya sendiri. Nah, itu otomatis sanksinya nilainya adalah 0 karena sudah dapat dipastikan dia tidak sama sekali tidak mengerjakan, bahkan membaca dari hasil temannya saja tidak. Karena mungkin langsung di-forward ke dalam e-learning-nya atau di-upload langsung ke e-learning-nya. Nah, kemudian aturan perkuliahannya wajib bergabung di e-learning dengan melakukan self-enrollment. Mungkin saat ini e-learning akan masih sering error karena dalam proses propagasi katanya dalam proses 3-5 hari, mungkin dalam minggu-minggu ini masih error, jadi sabar, mungkin sebentar bisa diakses, beberapa kemudian tiba-tiba tidak bisa diakses, atau ada yang sulit login dan lain sebagainya. Nah, itu karena memang e-learning-nya sedang dalam proses propagasi. Jadi sabar saja untuk mengaksesnya. Kemudian terus gimana Bu absennya kalau kita nggak bisa masuk ke e-learning di hari ini? Nah, absensi itu tidak saya lihat hanya dari jam 13 sampai dengan 15.30 dan tidak disediakan form khusus di e-learning-nya untuk absensi. Yang saya lihat itu adalah aktivitas Anda, apakah Anda menyelesaikan semua materi di dalam e-learning tersebut. Misalnya pertemuan hari ini itu adalah tanggal 27 September. Kegiatan yang saya lihat untuk kehadiran Anda itu selama 1 minggu. Berarti tanggal 3 Oktober di hari Minggu jam 12 malam itu Anda harus sudah menyelesaikan semua materinya. Jadi dapat dilihat ya di e-learning-nya ada beberapa materi, itu materinya saya bagi menjadi beberapa bagian agar videonya tidak terlalu panjang, jadi tidak membosankan, jadi videonya dibagi-bagi sesuai dengan poin-poinnya. Jadi jangan sampai takut kenapa banyak sekali nih dalam satu pertemuan file PDF-nya, kemudian videonya banyak sekali. Nah, itu karena saya bagi-bagi videonya menjadi beberapa bagian, karena kalau saya berikan dalam waktu digabung, yaitu satu video tetapi 2 jam sekaligus, pasti akan membosankan. Dan itu membuat Anda malas menyelesaikan dalam memperhatikan video yang saya sampaikan untuk materinya. Jadi itu saya bagi menjadi beberapa bagian, satu video itu rata-rata 10 sampai dengan 15 menit. Nah, semoga bisa diselesaikan. Nah, hubungannya dengan absen, nanti file PDF Anda klik, akan muncul centang di pinggirnya. Nah, itu adalah aktivitas yang saya lihat yang akan direkam sebagai kehadiran. Jadi kalau Anda tidak
Anda cuma masuk ke course tanpa mengakses materi-materinya itu tidak akan terekam menjadi daftar hadir. Jadi setiap pertemuan itu ada materi, kemudian ada video. Di setiap materi dan di setiap videonya harus muncul tanda centang, itu baru masuk ke dalam daftar hadir. Tanda centang itu muncul ketika Anda buka filenya untuk file. Nanti akan muncul tanda centang, tetapi kalau tidak Anda akses atau tidak Anda buka filenya, tanda centang tidak akan muncul. Kemudian untuk video itu tidak perlu Anda selesaikan nonton di e-learning karena tidak akan memunculkan centang. Untuk memunculkan centang di video itu Anda klik linknya atau judulnya, nanti dia otomatis terhubung ke dalam YouTube, baru akan muncul tanda centang completion-nya untuk terekam di dalam daftar hadirnya. Jadi sekali lagi untuk video itu tidak akan muncul ketika Anda nonton yang di bawahnya, videonya Anda klik play, itu tidak akan muncul centang, tetapi harus Anda klik linknya, nanti akan terhubung ke YouTube, baru centangnya akan muncul. Nah, itu bukan saya yang mengatur, tapi sistemnya memang diatur seperti itu dari lembaga. Jadi, untuk absensi, saya ulangi lagi, itu adalah aktivitas Anda dalam menyelesaikan semua materi yang disampaikan di e-learning selama 1 minggu. Jadi, tidak harus selalu Anda selesaikan setiap hari Senin, dari pukul 13 sampai dengan 15.30. Apalagi sekarang e-learning-nya masih banyak sekali error. Nah, tapi Anda lihat misalnya hari ini 1 materi dan 1 video. Besok 1 materi dan 1 video. Nanti di minggu harus sudah selesai semua, baru nanti akan terekam di dalam daftar hadir. Paham ya? Jadi kegiatannya itu aktivitas selama 1 minggu. Nanti di minggu depan juga materinya seperti itu. Dalam 1 minggu, semua pertemuan itu rentangnya dalam 1 minggu. Jadi tidak dipaksakan untuk menyelesaikan materi dalam jadwal, yaitu pukul 13 sampai dengan 15.30, kecuali untuk Zoom. Kalau Zoom, itu akan selalu sesuai dengan jadwal. Kemudian untuk kehadiran ada pertanyaan nggak? Daftar hadir. Paham ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Kemudian untuk tugasnya, tadi saya sebutkan tugas itu ada tugas terstruktur. Untuk tugas struktur nanti diberikan di setiap pertemuan di e-learning. Ada 6 tugas terstruktur di pertemuan kedua dan sebagainya. Kemudian aturannya akan disampaikan pada masing-masing tugas, ada deskripsinya. Kemudian nanti pada jawaban yang ditulis tangan, mungkin ada tugas yang saya minta jawabannya ditulis tangan. Jangan lupa cantumkan nama lengkap, NIM, program studi, dan tanggal penugasan. Kemudian untuk tugas praktikum, tadi saya sebutkan kita ada 1 SKS praktikum, yaitu 1 kali 170 menit. Kita menggunakan R software, kemudian menggunakan Excel, dan menggunakan Smart PLS. Nanti deskripsi jelasnya di setiap tugas, tapi ini secara umumnya, untuk setiap tugas praktikum, file yang dikumpulkannya adalah ada 2, yaitu output hasil dari softwarenya, kemudian file Word, yaitu yang menjelaskan kesimpulan dari hasil yang dikeluarkan oleh software yang kita gunakan. Nah, 2 file ini nanti Anda gabung dalam 1 folder, kemudian bentuk dalam RAR atau zip, baru diupload ke e-learning. Jadi tidak bisa Anda upload 2 kali. Misalnya Anda upload pertama untuk output R software-nya dulu, kemudian upload keduanya Word. Itu nanti akan menghilangkan file yang pertama di-upload-nya, sehingga nanti yang terkumpul ke saya hanya salah 1 file tadi, yang terakhir di-upload. Nah, jadi jangan lupa bentuk dalam 1 folder, foldernya adalah nama dan NIM Anda, kemudian bentuk dalam RAR atau zip, baru diupload ke e-learning. Ini sama seperti tadi, jangan sampai ada yang mengumpulkan hasil pekerjaan temannya. Nah, bagi mahasiswa yang misalnya ya, ini mungkin ada yang belum mempunyai laptop atau personal komputer, saya tidak memaksakan Anda untuk memiliki, tetapi setidaknya Anda bisa ikut mengerjakan di laptop temannya atau saudaranya dan lain sebagainya. Jadi bagi teman-temannya yang sudah memiliki laptop, jangan lupa untuk bersedia meminjamkan laptopnya ketika ada tugas, dengan catatan
bukan meminta file dari teman yang memiliki laptop tadi. Paham ya? Tetapi ikut mengerjakan di laptop dengan mengerjakan sendiri. Jadi jangan hanya meminta file dengan alasan saya tidak punya laptop Bu, atau saya tidak punya komputer. Setidaknya Anda bisa ikut atau meminjam kepada temannya yang sekelas, atau bisa mengerjakan bersama, tetapi mengerjakan sendiri di laptop yang sama. Nah, kemudian untuk aturan kuisnya, tadi saya sebutkan, kita kuis ada 2, melalui kelompok, presentasi kelompok. Satu kelompoknya maksimal 4 orang, silahkan dibentuk sendiri, saya tidak akan menentukan siapa saja, termasuk kelompok 1 dan lain sebagainya, tapi silahkan Anda atur sendiri dengan ketua kelasnya, di mana satu kelompok ini maksimal 4 orang. Jadi boleh kurang dari 4 orang, tapi maksimal 4, tapi tidak boleh lebih dari 4 orang. Kemudian untuk ketua kelasnya, saya minta untuk memastikan bahwa setiap orang di dalam kelasnya itu sudah terbagi ke dalam kelompok. Jadi jangan sampai ada beberapa mahasiswa yang tidak termasuk ke dalam salah satu kelompok. Jangan sampai ada mahasiswa yang tertinggal. Kemudian presentasi kelompoknya nanti dilakukan melalui Zoom, bukan Google Meet. Kemudian urutan presentasinya akan dilakukan melalui undian secara acak. Jadi tidak selalu kelompok 1 presentasi pertama, kelompok terakhir presentasi terakhir, tapi diacak. Mungkin saja kelompok terakhir presentasi pertama, kemudian kelompok yang di tengah presentasi pertama atau presentasi terakhir, atau kelompok yang pertama malah presentasi terakhir. Jadi diacak, kemudian file presentasinya, kalau misalnya minggu depan itu adalah jadwal kuis, hari minggunya, itu file yang akan dipresentasikannya harus sudah dikumpulkan atau diupload ke e-learning. Nah, itu nanti akan dijelaskan secara detail di setiap kuisnya, deskripsi kuisnya masing-masing. Ada pertanyaan untuk aturan tugas? Ada pertanyaan tidak? Ya, Bu, sudah jelas. Tidak ada. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Jadi, tadi saya sebutkan mata kuliah ini ada praktikum komputernya. Pertama, kita akan menggunakan Microsoft Excel. Pasti sudah ada semua di laptopnya, atau di personal komputernya atau PC-nya. Nah, di Microsoft Excel nanti kita akan menggunakan pivot, namanya pivot. Ada pivot tabel, kemudian ada pivot chart. Kemudian ada menu data analysis. Kalau pivot tabel dan pivot chart itu sudah muncul di menu insert. Kalau Anda buka Excel, nanti ada menu di atasnya insert, nanti akan muncul pivot tabel dan pivot chart. Tapi untuk menu data analysis, ini harus diinstal dulu menggunakan add-ins di options pada Microsoft Excel-nya. Nanti akan dijelaskan pada pada materi yang berhubungan dengan data analysis di Microsoft Excel. Kemudian yang kedua, nanti kita gunakan ARC Software. ARC Software itu installernya bisa Anda klik di link ini. Nanti bisa dipilih sesuai dengan spesifikasi laptop atau komputernya masing-masing, apakah menggunakan MacBook, menggunakan Windows, atau menggunakan Linux. Kemudian yang ketiga, nanti kita gunakan software Smart PLS. Sama, tinggal Anda klik link di sini, nanti akan muncul pilihan yang sama seperti ARC Software. Apakah menggunakan Linux, Windows, atau Mac OS. Nah, ini contohnya kalau Anda klik link yang tadi untuk ARC Software, nanti silakan dipilih sesuai spesifikasi laptopnya, apakah menggunakan Linux, Mac OS, atau Windows. Kemudian, untuk Smart PLS-nya sama, Anda klik link yang tadi. Nah, nanti ada pilihan untuk Mac OS dan ada Windows. Di sini yang saya munculkannya yang 64 bit, tapi nanti kalau Anda scroll ke bawah, ini ada untuk 32 bit di sebelah sini kalau tidak salah. Nah, yang menjadi catatan untuk Smart PLS, ini di-downloadnya harus masing-masing, jadi tidak bisa meminta ke temannya yang sudah download, karena biasanya ini nanti satu download ini khusus untuk satu laptop atau satu orang.
Kemudian nanti kita akan menggunakan lisensi versi student, tapi kalau Anda ingin mencoba misalnya ingin menggunakan yang Pro, boleh Anda coba melalui Start Free 30 Day Trial. Nanti Anda klik ini, kemudian diminta untuk isi email. Nanti emailnya, nomor lisensinya akan dikirim ke email masing-masing. Jadi sama seperti tadi, lisensi itu tidak bisa di-share. Hanya untuk satu orang, hanya untuk email itu. Baru bisa diaktifasi. Jadi kalau saya punya lisensi yang free trial ini, kemudian saya share ke Anda, Anda tidak akan bisa menggunakannya dan tidak bisa mengaktifasi versi trialnya untuk Smart PLS ini. Jadi kalau untuk Smart PLS, itu mau tidak mau Anda harus download masing-masing. Jadi tidak bisa minta ke temannya yang sudah download, karena nanti tidak akan bisa diinstal di laptopnya. Di beberapa laptop, biasanya ini khusus untuk satu orang satu laptop. Nah, selanjutnya untuk referensinya, ini wajib Anda miliki agar memudahkan Anda. Sudah saya susun dalam bentuk modul yang sesuai dengan rencana pembelajaran selama 1 semester ini. Silakan Anda klik link ini, kemudian download. Modul 6 ini adalah penjelasan detail untuk teorinya. Jadi PDF yang saya share atau saya sediakan di learning itu hanya poin-poin penting dari penjelasan di dalam modul ini. Jadi dalam modul ini adalah penjelasan secara detailnya. Selain yang saya jelaskan di dalam video pembelajarannya atau mungkin nanti dalam Zoom meeting. Kemudian untuk praktikumnya, langkah-langkah praktikum di dalam tadi 1 SKS praktikum itu bisa Anda pelajari lebih rinci lagi dalam modul 7 ini. Nanti silahkan klik link ini, nanti tinggal di-download saja. Kemudian kalau misalnya mungkin ada beberapa orang yang biasanya lebih cepat menangkap dengan menonton video tutorial praktikum dibandingkan dengan membaca langkah-langkahnya di dalam modul, Anda bisa lihat di tutorial praktikum di YouTube-nya. Itu playlist-nya sudah saya share juga di e-learning-nya ada. Video pembelajarannya, playlist-nya sampai dengan pertemuan 16, kemudian tutorial praktikum untuk R Software, tutorial praktikum untuk Microsoft Excel-nya, kemudian tutorial praktikum untuk Smart PLS-nya. Nah, bagi Anda yang ingin misalnya melihat gambaran-gambarannya sebelum nanti masuk lebih detail di setiap pertemuannya, boleh dilihat di playlist yang tadi, yang sudah saya share di dalam e-learning-nya. Kemudian ini referensi, selain referensi yang wajib tadi, di sini ada yang berbahasa Indonesia, ada yang berbahasa Inggris. Untuk yang berbahasa Indonesia, itu bisa Anda dapatkan atau beli di toko-toko buku di seluruh toko buku, misalnya ada di Togamas, atau di Gramet, atau di toko buku yang lain ya, tinggal dilihat saja. Atau sekarang kan ada e-commerce, bisa dicek apakah ada atau tidak, misalnya di Shopee atau di Tokopedia atau di Lazada dan lain sebagainya, JDID dan lain sebagainya. Nah, untuk buku yang berbahasa Inggris di sini, untuk buku yang berbahasa Inggris ini, Anda bisa mendapatkannya menggunakan e-resources. E-resources itu adalah dari internet, electronic resources. Jadi di dalam internet, kalau Anda ingin download buku-buku yang dalam versi electronic book-nya yang tadi saya share, referensinya, lihat di link sini yang e-book ini. Nah, lihat, Anda boleh klik salah satu di sini. Nanti masukkan judul bukunya dan penulisnya akan muncul, nanti tinggal download saja secara gratis. Kemudian, e-resources lainnya adalah artikel ilmiah yang tadi saya sebutkan. Nanti untuk kuis itu, atau tugas struktur dan kuis itu, atau mungkin UTS dan UAS, salah satunya ada analisis tentang artikel ilmiah. Artikel ilmiah ini adalah hasil penelitian dari seorang mahasiswa, mungkin seorang mahasiswa atau dari dosen, kemudian dari praktisi atau masyarakat umum yang dipublikasikan secara legal. Nah, bagaimana kita mencari artikel ilmiah ini? Anda bisa cari di Sinta. Di Sinta ini nanti akan muncul jurnal-jurnal yang mempublikasikan artikel ilmiah tadi. Sinta Anda masuk ke source yang jurnal, cari teknik informatika, nanti akan muncul pilihan-pilihan jurnal mana saja yang bisa Anda akses. Kemudian untuk publikasi secara internasional itu ada Elsevier, kemudian ada Springer, dan ada Simago.
Ini biasanya khusus yang berbahasa Inggris, baik berasal dari orang Indonesia maupun dari orang luar. Kemudian yang paling umum dan paling mudah atau paling sering digunakan oleh mahasiswa ataupun dosen ataupun masyarakat ataupun praktisi dalam mencari artikel ilmiah atau referensi itu ada Google Scholar dan ResearchGate. Nanti Anda klik di sini scholar.google, bukan Google biasa ya, tapi Google Scholar. Jadi kalau Google biasa itu hanya google.com, tapi kalau Google Scholar itu scholar.google.co.id. Nanti Anda enter, kemudian cari misalnya, saya tugaskan Anda cari artikel ilmiah tentang uji validitas dan reliabilitas dalam penelitian di bidang teknik informatika. Anda klik di sini, nanti akan muncul beberapa pilihan yang banyak sekali. Kemudian di ResearchGate juga sama, nanti tinggal di-download, dipelajari. Nah, itu adalah namanya e-resources. Jadi, sebagai mahasiswa Anda harus kenal yang namanya Sinta itu apa, kemudian Elsevier, kemudian Springer, kemudian Simago itu apa, kemudian e-books, kemudian ResearchGate, dan Google Scholar. Ini nanti akan sangat Anda butuhkan untuk jangka pendeknya itu adalah pada saat penyusunan skripsi nanti. Karena akan sangat membutuhkan referensi-referensi untuk dapat menyusun metode yang Anda gunakan untuk menyelesaikan tugas akhirnya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, dilanjutkan. Nah, ini gambaran umum untuk materi yang akan kita pelajari selama 1 semester di mata kuliah ini. Jadi minggu pertama ini kita membahas pengantar dasar statistika, tetapi tidak di Zoom ini karena nanti akan terlalu lama dan pasti Anda bosan. Nanti materi-materinya silahkan Anda selesaikan di e-learning dan videonya juga sudah saya sediakan di e-learning. Jangan lupa itu juga akan terekam sebagai daftar hadir selain daftar hadir di Zoom meeting ini. Nah, di pengantar dasar statistika nanti ada penjelasan mengenai apa sih yang dimaksud dengan statistika itu, kenapa dari awal saya selalu berbicara tentang statistika, kemudian kenapa statistika itu ada di bidang teknik informatika, saya kan mengambilnya program studi teknik informatika, kenapa harus belajar lagi, misalnya tadi kan ada kalkulus, kemudian ada statistika, kenapa harus belajar lagi ketemu rumus-rumus. Kemudian ada beberapa jenis data itu apa saja, teknik sampling itu cara memilih orang untuk dijadikan sebagai responden untuk penelitian. Kemudian nanti minggu kedua, minggu depan, itu full e-learning, materinya juga sudah disediakan, videonya sudah disediakan, sudah bisa diakses. Kemudian nanti ada tugas terstruktur pertama, nanti dikerjakan langsung di e-learningnya. Semoga minggu depan e-learningnya sudah stabil, jadi tidak ada gangguan ketika mengerjakan tugas struktur secara online-nya. Nah, minggu kedua itu kita akan belajar tentang validitas dan reliabilitas. Ini gambaran secara simpelnya, nanti Anda akan paham di setiap pertemuannya untuk pembahasan secara detail. Nah, untuk gambaran umumnya, misalnya kita memiliki kasus sebuah website, misalnya kita berbicara tentang website Shopee. Shopee itu kan ada banyak sekali tampilan, kemudian penggunanya itu bisa dilihat dari pengguna sebagai pembeli dan pengguna sebagai penjual. Nah, di sana misalnya kita ingin melihat kualitas website menurut pembelinya. Jadi, ketika kita mengukur kualitas website, itu kita tidak hanya melihat menu-menunya apakah sudah sesuai, apakah sudah tampilannya enak dilihat, kemudian apakah hanya melihat link-linknya sudah nyala semua, kemudian apakah misalnya foto-fotonya sudah sesuai dengan produk yang ditawarkan dan lain sebagainya, tidak hanya menyusunnya tidak seperti itu saja, tetapi dalam mengukur sebuah kualitas website itu ada tekniknya. Tekniknya salah satunya adalah misalnya adalah web qual. Misalnya ya, web qual itu adalah web quality evaluations. Jadi untuk mengevaluasi kualitas website itu ada tekniknya, salah satunya adalah web qual. Di web qual ini
ketika kita mengukur kualitas website, ternyata ada faktor-faktor yang harus diukurnya, misalnya kualitas informasinya. Kemudian ada kualitas interaksi layanannya. Kemudian ada kualitas antarmuka penggunanya atau user interface. Kemudian ada usability-nya atau kegunaannya. Nanti di kualitas informasi apa saja yang harus diukur, misalnya informasinya sudah akurat atau tidak. Kemudian informasinya sudah relevan atau tidak. Kemudian informasinya apakah tepat waktu atau tidak, up to date atau tidak. Kemudian untuk kualitas interaksi layanannya, apakah website ini misalnya interaksi layanannya itu memudahkan pembeli dalam menghubungi misalnya penjual dan lain sebagainya. Kemudian kualitas antarmuka pengguna itu adalah tampilannya yang tadi. Apakah misalnya tampilannya itu bisa dilihat dari font, ukuran fontnya, dari warna, dan lain sebagainya. Kemudian usability-nya adalah dilihat dari kegunaannya. Nah, dari indikator-indikator ini nanti disusun ke dalam sebuah item pertanyaan, nanti kita sebut sebagai kuesioner. Nah, item pertanyaan tadi harus diuji apakah benar-benar mengukur kualitas informasi. Nah, itu namanya adalah uji validitas. Jadi, ketika kita ingin mengukur sesuatu, tidak hanya seenaknya menyusun item pertanyaan, tetapi ada ukurannya. Apakah memang item pertanyaan itu valid atau benar-benar mengukur apa yang ingin kita ukur. Nah, itu adalah validitas. Kemudian untuk reliabilitas, cara kita menyusun sebuah kalimat akan berbeda dengan cara orang lain menyusun sebuah kalimat. Jadi jangan sampai Anda membuat item pertanyaan yang ketika dibaca artinya itu ambigu. Misalnya saya suruh mahasiswa A, coba baca item pertanyaan ini, kemudian simpulkan apa yang dimaksud dengan item pertanyaan ini. Misalnya mahasiswa ini menyimpulkan bahwa item pertanyaan ini maksudnya adalah ke arah A. Kemudian si B, mahasiswa ini, membaca item pertanyaan yang sama, kemudian ternyata si B ini bukan mengarah ke A, tapi katanya ini arahnya ke B. Jadi jangan sampai kontradiksi seperti ini. Nah, itu nanti artinya dia tidak reliable atau tidak ajak. Nah, makanya nanti harus diuji reliabilitasnya di sini. Jadi akan diuji reliabilitasnya di sini, yang ini. Reliabilitasnya. Nah, nanti kita pelajari di minggu kedua, di minggu depan. Kemudian di minggu ketiga, kita akan belajar mengenai bagaimana kita menyajikan data dalam bentuk tabel atau dalam bentuk grafik, ini dalam bentuk tabel, kemudian atau dalam bentuk grafik, kemudian atau dalam bentuk tabel frekuensi, kemudian atau dalam bentuk ukuran deskriptif. Kalau tabel kan pasti Anda tahu. Ini tabel, kemudian nama mahasiswa, mahasiswa A, nilai IPK-nya misalnya berapa, mengambil mata kuliah apa saja. Kemudian kalau dalam bentuk grafik, Anda kenal ya, pie chart, yang seperti ini, nanti di sini ada arsiran, sudah Anda pelajari. Misalnya di daerah ini berapa persen laki-laki, berapa persen yang perempuannya. Kemudian atau dalam bentuk line chart, ada juga yang chartnya seperti ini. Ini adalah X, kemudian ini adalah Y, yang sudah Anda pelajari di kalkulus. Kemudian dalam bentuk ukuran deskriptif juga pasti sudah Anda temui di matematika di SMA. Nah, ada yang namanya rata-rata. Rata-rata biasanya dituliskan sebagai X bar. Kemudian ada yang namanya standar deviasi atau S, atau ditulis sebagai sigma. Kemudian ada range. Range itu jarak dari antara nilai maksimum dengan nilai minimumnya dan lain sebagainya. Nah, itu bagaimana kita menyajikan data dalam bentuk tabel, grafik, atau dalam bentuk ukuran deskriptif. Kita akan pelajari di minggu ketiga. Kemudian minggu keempatnya tadi saya sebutkan itu adalah jadwal kuis presentasi. Nah, di minggu kelimanya kita akan belajar tentang teori peluang. Tahu ya peluang ya, misalnya ada mahasiswa yang menyatakan, kemungkinan saya lulus dari mata kuliah probabilitas dan statistika itu adalah 100%. Atau 1. Nah, angka 1 atau 100% ini munculnya dari mana?
itu akan dipelajari di teori peluang. Atau mungkin peluang seseorang misalnya lulus dari tes CPNS, misalnya sekarang mau diadakan tes CPNS itu misalnya 80%. Nah, ini 80% atau 0,8 itu munculnya dari mana? Dilihat dari faktor apa saja. Apakah peristiwa lulusnya mahasiswa A dari mata kuliah probabilitas dan statistika ini termasuk peristiwa mutually eksklusif, non-mutually eksklusif, peristiwa independen atau dependen atau bersyarat? Nah, ini sebenarnya juga pasti sudah Anda pelajari di SMA atau SMK, dan di ujian, harusnya sih sudah ada juga di ujian nasional. Kemudian, di minggu ke-6 kita akan belajar tentang distribusi peluang. Distribusi peluang itu melihat sebaran dari data. Jadi misalnya mahasiswa 1 nilainya 2,3 dan lain sebagainya, nanti ini adalah misalnya daerah, kemudian titik-titik ini adalah datanya, apakah datanya itu berkumpul, membentuk pola atau tidak, nah itu disebut sebagai distribusi peluang atau distribusi probabilitas. Nanti kita pelajari di minggu ke-6. Kemudian di minggu ke-7 sampai dengan 9 kita akan belajar pengujian hipotesis, di mana minggu ke-8-nya ini nanti UTS dulu. Apa yang dimaksud dengan hipotesis? Gambaran umumnya, ketika misalnya lembaga menyatakan bahwa kualitas website STIMIK Sumedang atau sekarang berubah menjadi Fakultas Teknologi Informasi Unsab Sumedang, katanya, kata lembaga ini, kualitas websitenya itu sudah 80% baik. Nah, pernyataan ini masih perlu diuji, tidak bisa kita terima begitu saja, yang benar kualitas websitenya udah betul, atau mungkin ada pernyataan kualitas e-learning yang sekarang masih sering error, katanya sudah 90% baik. Sedangkan kita masih mengalami sering kesulitan login dan lain sebagainya. Nah, pernyataan-pernyataan seperti itu kita sebut sebagai hipotesis karena dia masih memerlukan pengujian. Nah, langkah pengujian pernyataan itu nanti akan kita pelajari di pengujian hipotesis di pertemuan ke-7 dan ke-9. Kemudian di minggu ke-10 dan ke-11-nya kita akan belajar tentang partial least square structural equation modeling. Nah, partial least square structural equation modeling ini nanti merupakan salah satu cara bagaimana kita mengolah data yang diperoleh dari kuesioner yang kita pelajari di minggu kedua ini. Nanti kuesionernya sudah disebarkan, datanya sudah dapat, terus analisisnya harus seperti apa? Salah satunya kita bisa menggunakan partial least square structural equation modeling atau PLSM. Kemudian di minggu ke-13 sampai dengan ke-15, nah ini minggu ke-12-nya tidak saya tuliskan karena minggu ke-12 tadi sudah saya sebutkan jadwal kuis kedua. Selanjutnya di minggu ke-13 sampai dengan 15 kita akan belajar tentang regresi linear sederhana, korelasi, dan data time series. Contoh simpelnya regresi linear sederhana ini tadi, kelulusan seorang mahasiswa dari mata kuliah probabilitas statistik, misalnya mahasiswa A, nilai akhirnya seperti apa, kemudian kehadirannya seperti apa. Ini akan dipengaruhi oleh nilai akhir dan akan dipengaruhi oleh kehadiran. Ini akan bisa kita prediksi, misalnya nilai mahasiswa A di nilai akhirnya, misalnya dengan mata kuliah yang sama di masa depan misalnya, itu adalah berapa. Atau simpelnya kita memiliki data penjualan, produk A, produk B, kemudian produk C, harga produk A, kemudian harga produk B, kemudian harga produk C. Manajemen ingin tahu berapa stok produk A yang harus disediakan untuk bulan depan misalnya. Kemudian stok produk B untuk bulan depan juga, stok produk C untuk bulan depan juga. Sedangkan penjualan A ini dipengaruhi oleh harga jualnya. Yang B juga dipengaruhi oleh harga jualnya, yang C juga dipengaruhi oleh harga jualnya. Sehingga nanti ini akan dianalisis menggunakan regresi linear sederhana dan korelasi. Jadi pihak manajemen bisa memprediksi atau merencanakan produksi untuk bulan berikutnya, produk A harus berapa, produk B harus berapa, produk C harus berapa, supaya tidak mengalami kerugian. Jadi tidak sembarangan dalam merencanakan produksi, produk
A misalnya diproduksi secara besar-besaran, padahal dia harga jualnya mahal, kemudian penjualannya, tingkat penjualannya itu rendah, dan lain sebagainya. Jadi itu harus kita pelajari melalui sebuah regresi linear sederhana dan korelasi. Kemudian misalnya Anda memiliki data penjualan per hari, misalnya hari pertama, ini untuk satu jenis ya, produk A. Misalnya hari pertama itu 10, hari kedua misalnya 15, hari ketiga ternyata tidak ada sama sekali produk yang terjual, hari keempat misalnya hanya 1, hari kelima ada 20, tiba-tiba naik. Nah, kemudian kita ingin tahu prediksi penjualan di bulan depannya berapa. Kalau Anda tidak ingin melihat harganya. Jadi hanya melihat data per harinya saja. Nah, itu nanti dipelajari menggunakan time series atau analisis data berkala, yaitu data yang dikumpulkan dari urutan waktu, dari bisa per hari, bisa per minggu, bisa per bulan, bisa per tahun, bisa per triwulan, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah gambaran umum untuk materi-materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Ada pertanyaan tidak? Masih bingung? Kalau tidak ada, saya lanjutkan di sini. Lalu selama 1 semester ini ada berapa kali pertemuan Zoom meeting atau ada berapa kali pertemuan yang fokus di e-learning. Jadi untuk pertemuan pertama kita Zoom meeting, pertemuan kedua minggu depan full di e-learning. Absensinya sama dari pertemuan 1 sampai dengan 16. Kemudian untuk minggu ketiga Zoom meeting, minggu keempat presentasi kelompok Zoom meeting. Kemudian minggu kelima kita e-learning dan minggu keenam juga e-learning, minggu ketujuh baru Zoom meeting lagi. Jadi sebelum UTS kita ada 3 pertemuan Zoom meeting lagi. Kemudian di pertemuan ke-8-nya UTS di e-learning, mungkin saja dalam bentuk pilihan ganda atau mungkin dalam bentuk tugas individu, praktikum, dan lain sebagainya. Kemudian minggu ke-9 itu adalah e-learning, minggu ke-10 Zoom meeting, dan minggu ke-11-nya e-learning lagi. Nanti pertemuan 12 kita Zoom meeting lagi untuk quiz, presentasi kelompok. Kemudian untuk pertemuan ke-13 e-learning, pertemuan ke-14 Zoom meeting, dan pertemuan ke-15 e-learning, pertemuan ke-16-nya adalah UAS di e-learning-nya. Nah, nanti selama 1 semester ini berarti ada 7 pertemuan Zoom meeting. Jadi jangan lupa nanti pertemuan ketiga kita Zoom meeting lagi, pertemuan keempat kita Zoom meeting lagi, kemudian pertemuan ke-7 Zoom meeting, kemudian pertemuan ke-10 Zoom meeting lagi, pertemuan ke-12 Zoom meeting, dan pertemuan ke-14 kita Zoom meeting. Nah, untuk ID-nya adalah ID yang digunakan hari ini. Jadi ID yang kita gunakan hari ini atau link yang kita gunakan untuk Zoom hari ini itu akan digunakan sampai dengan pertemuan terakhir di Zoom meeting-nya. Jadi tidak akan berubah. Jadi bisa Anda save ID meeting dan password-nya itu akan selalu menggunakan ID meeting yang sama dan link yang sama. Tidak akan berubah. Kemudian, nah, semua mahasiswa wajib bergabung di e-learning. Mungkin ada beberapa yang hari ini belum bisa bergabung di e-learning karena masih sulit mengaksesnya. Jangan khawatir untuk absen karena di e-learning memang tidak disediakan absen khusus. Nanti silakan diselesaikan saja materi-materinya paling lambat. Untuk pertemuan pertama ini adalah hari Minggu, tanggal 3 Oktober ya, kalau tidak salah. Itu pukul 12 malam. Jadi jangan panik ketika pada saat jadwalnya tidak bisa akses e-learning. Untuk tugas juga sama, nanti tugas terstruktur itu tidak akan ditutup ketika jadwalnya sudah selesai. Tetapi Anda bisa akses pada saat mulai dibukanya itu sesuai jadwal, tapi Anda bisa mengerjakannya malam, misalnya supaya tidak terganggu dengan jaringan, atau karena siang atau pagi itu banyak sekali yang menggunakan e-learning-nya sehingga e-learning-nya jadi lemot atau lain sebagainya. Nah, kemudian untuk tugas terstruktur yang dikerjakan di e-learning, saya ingatkan dan saya tekankan bahwa jangan membuka tugas-tugas di e-learning yang online ketika Anda belum siap mengerjakan.
Jadi misalnya Anda penasaran pengen tahu soalnya apa saja tetapi tidak langsung dikerjakan, itu akan otomatis tertutup ketika waktunya sudah habis dan tidak bisa diulang. Jadi catatannya Anda harus menyelesaikan dulu semua materi, kemudian harus sudah siap karena tidak bisa diulang. Jadi ketika Anda sudah klik mulai hanya karena penasaran pertanyaannya apa saja tetapi tidak dikerjakan, itu otomatis nilainya akan sesuai dengan apa yang Anda buka tadi. Jadi tidak bisa diulangkan, hanya satu kesempatan. Jadi siapkan dulu materinya, apakah Anda sudah menguasai atau tidak, baru klik mulai langsung dikerjakan karena tidak bisa diulang. Jadi tidak bisa dilihat hanya karena penasaran pertanyaannya apa saja, karena itu sudah otomatis terekam Anda sudah mulai mengikuti tugas online-nya. Seperti itu. Jadi kalau ada mahasiswa yang WA, Bu, saya sudah buka dan saya lupa mengerjakan, itu akan terdeteksi oleh sistem di saya. Nanti berapa hari mahasiswa itu, misalnya bukanya jam berapa, hari atau tanggal berapa dia buka, kemudian dia tidak kerjakan, dan tertutup sendiri, itu akan terbaca. Jadi tidak ada toleransi untuk hal-hal seperti itu karena sudah diingatkan, dan pasti di dalam deskripsi di tugasnya juga akan ada. Jangan dibuka ketika Anda belum siap. Jadi kalau Anda sudah siap, sudah yakin bisa mengerjakan, sudah yakin akan mengerjakan, silahkan dibuka, kerjakan sesuai dengan mohon maaf terputus jaringannya. Sudah terdengar lagi suaranya tidak? Terdengar, Bu. Sudah, Bu. Ada, Bu. Oke. Kita lanjutkan ya, sebentar. Saya share lagi. Nah ini, jadi tadi saya ingatkan, harus diingat ya, jangan buka dulu tugasnya ketika Anda belum siap karena hanya diberikan satu kali kesempatan untuk membuka tugas tadi. Jadi kalau Anda sudah buka tidak mengerjakan, nanti otomatis nilainya ya, kalau Anda belum mengerjakan ya otomatis nilai yang terekamnya adalah 0, dan itu tidak ada pengulangan. Kemudian untuk pembelajaran melalui Zoom, jangan lupa tadi sudah saya sampaikan ID meeting atau linknya akan sudah tersedia di e-learning sampai link dan ID-nya akan sama ya, digunakan untuk setiap pertemuan Zoom sampai dengan pertemuan terakhir Zoom-nya. Kemudian jangan lupa pasang profilnya, ini sangat dibutuhkan ketika nanti ada evaluasi pelaksanaan pembelajaran secara Zoom-nya. Nanti kan ini kan di-record, nanti akan tahu mahasiswanya mana saja yang hadir dan lain sebagainya. Kemudian namanya jangan lupa, tadi ada beberapa yang belum menggunakan nama sesuai dengan yang terdaftar di SIAP, itu dirubah sesuai dengan yang terdaftar di SIAP-nya, supaya nanti ketika misalnya ada sesuatu yang dibutuhkan untuk kekurangan nilai dan lain sebagainya, kan tadi saya sebutkan bahwa dilihat dari kehadirannya juga dapat membantu. Jadi bisa di-track atau dicari lagi apakah memang mahasiswa ini sering hadir atau tidak, walaupun nanti memang sudah terekam di e-learning-nya. Kemudian aturan lainnya diinformasikan di setiap kegiatannya. Jadi nanti di setiap pertemuan Zoom ada aturan-aturan tersendirinya sesuai dengan jadwal materi yang disampaikannya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan untuk aturan perkuliahan dan lain sebagainya. Ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan? Sudah terbayang apa yang akan dipelajari atau masih bingung? Mungkin pasti ya, sepertinya akan masih bingung, apa sih Ibu ini ngomongin apa gitu. Nanti juga di setiap materi, di setiap pertemuan Anda akan tahu, oh yang diobrolin itu tentang ini di awal pertemuan, kemudian materi ini yang dijelaskan secara singkat di pertemuan di inisialisasi ini adalah hal yang seperti ini.
Nah, tadi saya sampaikan bahwa mata kuliah ini jangan sampai dilupakan sampai dengan minimal ya, jangka pendeknya itu sampai dengan nanti tugas akhir atau penyusunan skripsi, karena ini dibutuhkan sekali. Ini banyak sekali mahasiswa bimbingan saya yang ketika ambil topiknya itu evaluasi kualitas website, kemudian evaluasi kesiapan menggunakan e-learning, dan lain sebagainya, itu bingung ketika, Ibu ini dianalisisnya harus seperti apa. Ketika ditanya dulu kan sudah belajar di statistikanya dapat apa. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi, contoh simpelnya misalnya ya, yang banyak sekali diambil itu adalah mahasiswa mengambil topik untuk membuatkan website di desa misalnya, di desa A misalnya. Nah, ketika saya tanya kenapa desa A ini harus dibuatkan website, jawabannya adalah karena supaya penyampaian informasinya lebih cepat, Bu, katanya. Terus saya tanya balik, apakah lebih cepat menggunakan website, pengumuman di website, atau pengumuman di masjid, menggunakan speaker di masjid? Jawabannya adalah kebanyakannya ya speaker di masjid dibandingkan dengan website. Karena kan pertanyaannya lagi nanti pasti akan saya tanyakan lagi, apakah masyarakatnya itu sudah familiar dengan teknologi informasi atau tidak ketika nanti sudah dibuatkan website? Sedangkan setahu saya banyak sekali masyarakat yang sudah sepuh, beliau-beliau ini merasa tidak nyaman ketika harus menggunakan smartphone misalnya. Mereka lebih nyaman menggunakan handphone-handphone yang biasa, karena merasa ribet katanya. Di mana di smartphone ini kan banyak sekali aplikasi, sedangkan beliau ini memang karena ada gap generations, ya beda generasi dengan kita, yang sudah sangat familiar dengan teknologi informasi dari umur yang sudah masih kecil. Nah, biasanya mereka merasa itu susah. Nah, itu juga harus dikaji. Jadi, ketika kita membuat website, ini cerita sharing saja supaya Anda tergambar. Ada beberapa tahap atau prosedur kita dalam membangun website, itu namanya sistem development life cycle. Di dalam sistem development life cycle ini ada tahapan yang pertama, analisis data kebutuhan, kemudian nanti ada metode yang digunakan untuk merancang websitenya seperti apa. Kemudian nanti setelah metodenya dipilih, programmingnya, kodenya, penciptaan atau penyusunan kodenya itu seperti apa, mana yang terbaiknya, kemudian algoritmanya dan lain sebagainya. Kemudian nanti ketika si websitenya sudah jadi, nanti apa saja yang harus dijaga atau di-maintenance supaya tingkat kualitas website atau tingkat kepuasan usernya itu memuaskan. Nah, misalnya di tahap pertama itu adalah analisis data kebutuhan. Nah, analisis data kebutuhan ketika kita ingin membangun website itu, pertama harus dianalisis dulu nanti calon penggunanya, yaitu masyarakat umum tadi, apakah sudah siap menggunakan teknologi informasi atau tidak. Nah, itu diukurnya menggunakan literasi digital. Mungkin Anda sudah sering dengar apa yang dimaksud dengan literasi digital di seminar-seminar. Literasi digital, seseorang itu dikatakan literate digital itu apa saja yang dilihatnya faktornya, apakah dia mengenal misalnya salah satu indikatornya misalnya dia tahu hardware dan software dan lain sebagainya. Nah, itu nanti cara mengumpulkan kemudian mengukur tingkat literasi digital seseorang itu digunakanlah statistik. Statistika itu adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan data, kemudian mengolah data, menyajikan data, dan membuat kesimpulan untuk kepentingan decision maker-nya. Jadi tadi ketika kita ingin mengukur kesiapan masyarakat untuk menggunakan website desa, itu salah satunya menggunakan literasi digital. Jadi nanti dari hasil analisis yang menggunakan statistika itu, kita dapat simpulkan misalnya ternyata masyarakatnya sudah 80% literate digital. Baru kita nyatakan oke, dibuatkan website itu memang sudah layak. Kemudian selain mengkaji kemampuan masyarakatnya, kita juga harus mengukur kesiapan dari pihak desanya atau pihak pengelolanya nanti. Apakah nanti si pengelolanya ini memang sudah mampu dalam mengelola websitenya. Jangan sampai ketika masyarakatnya sudah siap, ternyata pada saat pengelolaan websitenya, si pihak desanya masih bingung.
nanti tetap saja tidak bermanfaat. Nah, itu juga diukur lagi literasi digitalnya dan lain sebagainya. Kemudian, analisis kebutuhannya juga harus diperiksa lagi datanya, apakah jaringan di desanya sudah memadai, komputernya sudah memadai, dan lain sebagainya. Di sana sudah jelas kita sangat membutuhkan data. Nah, cara mengumpulkan datanya itu, cara mengolahnya, cara menyajikan dan menyimpulkannya itu dipelajari di mata kuliah ini. Jadi itu adalah gambaran umumnya. Kemudian di langkah selanjutnya misalnya adalah pemilihan metode ketika kita ingin membuat websitenya. Ada metode A, ada metode B, kita bandingkan metode A sama metode B ini mana yang lebih baik. Misalnya si Shopee dibangun atau dirancang menggunakan metode A. Kemudian Tokopedia dirancang atau dibangun menggunakan metode B. Dibandingkan. Ternyata Shopee lebih bagus kualitasnya dibandingkan dengan Tokopedia, atau Tokopedia lebih bagus dibandingkan dengan Shopee. Nah, itu dikaji dari metodenya dan dipilih melalui pengujian hipotesis tadi. Yang saya sebutkan ada yang akan kita pelajari di pertemuan ke-7 sampai dengan ke-9. Kemudian untuk desainnya juga, tampilannya juga ada metode desain A, metode desain B, dan lain sebagainya. Itu juga dibandingkan mana yang terbaik, menggunakan statistika juga melalui pengujian hipotesis. Kemudian untuk maintenance juga ketika websitenya sudah jadi, kita ingin mempertahankan kualitasnya supaya si user ini selalu merasa nyaman ketika berselancar di websitenya. Misalnya yang tadi di learning, ternyata kita masih sebagai user ya, termasuk saya dosen, itu masih kurang nyaman karena masih sering error, login aja susah. Kemudian ketika dari sisi dosen juga ketika upload materi, misalnya gagal lagi. Atau kadang sudah berhasil upload tapi ternyata tidak bisa dibuka oleh mahasiswanya. Nah, hal-hal seperti ini perlu dianalisis apa saja yang harus ditingkatkannya. Yang tadi kan di kualitas website ada kualitas interaksi layanannya dan usability-nya. Nah, nanti itu dikumpulkan data-datanya melalui metode-metode statistika yang akan kita pelajari di semester ini. Jadi nanti akan jelas hasil dari analisis, contohnya ya, misalnya dari analisis yang menggunakan partial least square structural equation modeling tadi, ternyata faktor ini, faktor A, faktor B, faktor C yang harus diperbaiki. Nanti baru dilakukan maintenance untuk memperbaiki faktor-faktor tadi. Misalnya tadi untuk interaksi layanan di bagian misalnya upload materi, ternyata kan itu layanan dosen untuk mahasiswanya itu kurang memuaskan. Berarti harus apa saja yang harus diperbaikinya. Nah, gambarannya seperti itu. Jadi, kalau ada yang masih bingung kenapa di teknik informatika masih harus belajar statistika, ya karena memang statistika itu ada di setiap tahapan. Jadi memang tidak terlihat jelas, yang terlihatnya itu websitenya aja udah jadi nih. Websitenya udah jadi, mana ini statistikanya gitu. Nah, itu padahal ada di dalamnya, dia secara implisit di dalamnya berperan sangat penting. Nanti untuk detailnya Anda bisa lihat di video pembelajaran hari ini, ada gambaran umum statistika di bidang teknik informatika dan di file PDF-nya. Kemudian di statistika tadi saya selalu bicara tentang data-data itu apa sih? Jenis-jenis data seperti apa? Nah, kemudian ketika kita ingin mengumpulkan data tentang kualitas website tadi, misalnya, siapa yang harus ditanyainya? Nah, itu disebut sebagai responden. Berapa orang yang harus ditanya? Jadi ketika kita ingin mengukur kualitas website, misalnya Kabupaten Sumedang, tidak otomatis yang dijadikan responden itu masyarakat Sumedangnya saja. Ingat, sebuah website itu bisa diakses dari manapun, selama penggunanya itu terhubung dengan internet. Jadi ketika saya tanya, coba analisis kualitas website, siapa yang harus Anda tanya? Rata-rata pasti menjawabnya masyarakat Kabupaten Sumedangnya. Padahal masyarakat Kabupaten Sumedang tidak semuanya mengakses websitenya. Sedangkan website itu bisa diakses oleh siapapun yang terhubung dengan internet. Misalnya saya pengen cari program studi misalnya di Oxford University. Oxford itu kan ada di Inggris. Itu masih bisa saya akses dari sini, dari Indonesia. Berarti saya juga bisa dijadikan responden ketika mereka ingin mengukur kualitas website Oxford University-nya. Karena saya bisa akses ke sana, jadi tidak otomatis ingin mengukur kualitas website Oxford University, ya cuman mahasiswa Oxford University-nya saja, tidak seperti itu. Atau saya ingin mengukur kualitas website STIMIK Sumedang atau Fakultas Teknik
teknik teknologi informasi UNSAP ini otomatis hanya mahasiswa dari STIMIK Sumedangnya saja yang saya tanya. Tidak seperti itu, karena kan website itu bisa diakses oleh siapapun. Jadi yang dijadikan orang yang ingin kita tanya untuk mengukur kualitas websitenya itu adalah user atau pengguna. Dan user ini bisa berada dimanapun, selama dia bisa masih mengakses websitenya. Nah, seperti itu. Berapa orang yang harus ditanyain untuk mengetahui kualitas websitenya seperti apa? Nah, itu dipelajari nanti di ukuran sampel. Nanti ada videonya di e-learning, silahkan dipelajari. Kemudian ada yang namanya populasi, bagaimana cara memilih pengguna yang kita jadikan respondennya. Di dalam website, kalau yang baik, itu kan biasanya di bawah itu ada total pengunjung. Suka lihat ya, total pengunjung itu di ujung bawah atau di ujung kanan. Nah, itu adalah jumlah usernya. Misalnya ada yang 1.200.000. Kita tidak mungkin bertanya ke semua orang ini, apalagi kita tidak tahu siapa saja dan di mana orangnya. Nah, itu nanti kita ambil sebagian, namanya adalah teknik sampling. Nanti Anda lihat di video yang lebih lengkapnya di e-learning. Nah, itu gambaran-gambaran secara umum statistika untuk pertemuan hari ini. Ada pertanyaan? Sudah jelas gambarannya? Kemudian sebelum saya tutup, kalau tidak ada pertanyaan, ketua kelasnya siapa di sini? TID? Ketua kelasnya siapa? Windy ya. Ada nggak di sini? Saya, Bu. Windy, nanti tolong WA ke saya ya, supaya bisa saya save nomornya. Jadi, kalau ada koordinasi supaya lebih cepat, misalnya nanti e-learning-nya masih error dan lain sebagainya, saya hubungi Windy. Kemudian, satu lagi saya ingin sampaikan, nanti bagi yang masih bingung materi yang disampaikan di e-learning dari PDF ataupun dari videonya, jangan sungkan untuk bertanya melalui WA ke saya, link WA-nya sudah ada di e-learning. Kemudian yang harus diingatnya ketika menghubungi saya itu harus sesuai dengan jadwal kerja. Jadi jangan lebih dari jam 4 sore, Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai dengan jam 4 sore. Kalau Anda WA-nya lebih dari jam 4 sore, kemungkinan tidak saya balas, mungkin saya balasnya besok paginya. Karena yang namanya misalnya, Bu kenapa nggak bisa setiap waktu balasnya, kan walaupun online itu dosen bukan 24 jam untuk memberikan pelayanan kepada mahasiswa, pelayanan konsultasi dan lain sebagainya. Kita masih sesuai dengan jadwal kerjanya seperti biasa, yaitu hari Senin sampai dengan Jumat jam 8 sampai dengan jam 4 sore ya. Kemudian ada yang sudah kenal dengan model di App Store-nya atau di Play Store-nya? Model sudah ada yang pakai tidak? Nah, kalau biasanya kalau akses e-learning kalau di handphone dari apa? Dari browser. Kalau Anda Dari browser, Bu. dari browser ya. Nah, ini kalau Anda ingin lebih mudah login atau masuk ke e-learning, ini juga saya rasakan kalau menggunakan browser itu ketika dia sedang susah login itu memang susah sekali masuk. Nah, Anda bisa download Moodle, M-O-O-D-L-E di Play Store atau di App Store-nya. Anda download itu, kemudian nanti akan diminta M-O-O-D-L-E ya, Moodle. Itu nanti akan Anda diminta directory atau alamat e-learning-nya, kemudian nanti login. Nanti kalau misalnya ketika sulit login menggunakan browser, kalau pakai model itu dia akan selalu aktif. Jadi Anda bisa download model, kemudian nanti model MOODLE ya, downloadnya bisa di Play Store atau di App Store-nya sesuai smartphone-nya masing-masing. Nanti masukkan alamat e-learning-nya, kemudian Anda login di sana.
Nah, di sana nanti akan lebih mudah ketika misalnya Anda sulit menggunakan browser, itu akan selalu aktif, selalu langsung masuk. Kemudian ketika di browser itu error, biasanya di Moodle itu masih tetap bisa diakses. Jadi kayak tadi misalnya saya susah login atau melalui browser si e-learningnya tidak bisa diakses, tapi melalui Moodle dia biasanya masih tetap bisa diakses kalau melalui Moodle. Nah, itu salah satu cara ketika Anda mungkin sulit. Nanti bisa silahkan di-upload, bukan di-upload, maksud saya di-download di App Store atau di Play Store-nya, namanya Moodle, M-O-O-D-L-E. Nanti masukkan URL e-learningnya, kemudian login di sana, itu akan selalu aktif sama seperti aplikasi Anda di Instagram, cuma sekali login, atau di Facebook sekali login, di Moodle juga sama. Tampilannya sama di sana. Ada pertanyaan nggak? Kalau tidak ada, mungkin pertemuan hari ini sampai di sini. Jangan lupa jaga kesehatannya, kemudian tetap selalu menerapkan protokol kesehatan supaya kita bisa segera kuliahnya kembali ke kampus, tidak lagi balik lagi ke Zoom atau balik lagi ke e-learning. Saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.